Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali bersama kami dalam podcast Semapas, ngobrol bareng seputar dunia pendidikan. Nah, untuk kali ini pemirsa, kita kedatangan tamu yang cukup spesial ya, dengan wajah-wajah yang fresh, baru. Bersama saya di sini Eka Dian Wahyuni telah hadir bersama kita di ruangan ini Bapak Hari Kurniawan STMPD. Beliau adalah Kepala Sekolah atau Kepala SMA Negeri 1 Pasirian yang baru, Pak. Jadi fresh banget. Selamat datang Pak Hari. Selamat datang Bu Eka. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Monggo Pak, sebelum kita langsung ke pertanyaan, bisalah dibagikan sedikit profil dari Pak Hari, monggo. Terima kasih Bu Eka. Perkenalkan saya Hari Kurniawan, ST, sarjana teknik juga. Di sini saya sebagai koordinator utama tim sikap kalau di SMA Pasirian. Dibantu dengan teman-teman dan kita berusaha keras untuk menjadikan SMA Negeri 1 Pasirian sebagai sekolah inovatif untuk ketahanan pangan. Profil lain yaitu selain sebagai kepala sekolah, profil sebelumnya saya juga pernah mendapatkan pendidikan di jurusan teknik elektronika. Berikutnya pernah juga mengikuti program Sandwich yaitu di San Diego selama 1 bulan dan juga pendidikan bisnis lain. Begitu Bu Eka? Cukup? Luar biasa Pak Gi. Saya banyak sekali kosakata yang baru dengar. Ada sandwich, ada apa gitu. Di bayangan saya itu sandwich makanan. Mungkin sepertinya bukan ya Pak ya? Bukan, iya. Jadi pemirsa tadi Pak Hari sudah menyebutkan sekilas tentang adanya sikap. Apa itu sikap? Jadi begini ya, ada sebuah program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur nih Pak. Betul. Ada sebuah program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan, yakni namanya SIKAP. SIKAP adalah Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan. Betul ya Pak? Mungkin juga dari Bapak Ibu atau pemirsa yang sedang menonton kali ini juga pernah mendengar ada istilah yang namanya school food care. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Hari nih, karena tadi Pak Hari sebagai koordinator utama, apa sih sebenarnya program sikap ini sendiri dan apa mungkin ada bedanya dengan program sebelumnya yaitu school food care? Pak Hari. Terima kasih. Jadi sikap ini adalah sekolah inovatif ya. Sekolah inovatif itu artinya lompatan-lompatan besar dari pengalaman pemerintah dan akhirnya diadopsi oleh Dinas Pendidikan. Jadi sikap itu sekolah inovasi ketahanan pangan. Dari kalimatnya saja ketahanan pangan. Lompatan pemikiran ini adalah salah satu solutif atau solusi paling aktif bagaimana pemerintah itu menyikapi dan menurunkan ke bidang pendidikan. Jadi kalau kita menggerakkannya di bidang pendidikan terlebih dahulu, inovasi itu akan bergerak lebih cepat. Mereka akan bertumbuh, mereka akan berkembang sampai dengan mereka di generasi emas 2045. Mungkin penduduk kita secara global sudah terbiasa dengan pertanian dan lain sebagainya, tapi tidak dengan anak-anak kita. Mereka membutuhkan yang namanya inovasi-inovasi yang dikaitkan dengan yang namanya pembelajaran. Sikap di sini dengan SFC ya sebelumnya, School Food Care, sebenarnya tidak jauh beda, hanya lebih ada ke arah lompatan inovasi tadi itu. Bukan hanya menghasilkan produknya, tapi lebih ke arah bagaimana kita stand di proses, kita setia di proses. Bagaimana anak-anak itu berinovasi, membuat pupuknya, menanamnya dari usia berapa minggu hingga beberapa minggu dia panen. Nah, proses-proses itulah yang nantinya akan dikuatkan di program Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan. Dari sikap ini tadi. Dari sikap, betul. Ya, jadi berarti kalau misalnya kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya program sikap ini dari jauh itu sudah ada Pak, maksudnya dari program pemerintah yang lain di sektor yang lain sebenarnya sudah ada, hanya sekarang akan dicoba dimasukkan ke dunia pendidikan. Iya, betul. Tadi sudah disebutkan juga bahwa para murid itu dilatih
bagaimana bertani gitu Pak nggih. Karena Iya, betul. kita tahu Indonesia adalah negara agraris gitu nggih Pak, Nggih. pertanian gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak nih, mungkin bisa diberikan contoh implementasi. Mungkin juga pemirsa di rumah atau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar anaknya curhat gitu ya, "Mah, Pak, wah di sekolahku sekarang di SMA Pasiran itu setiap hari kami diberi waktu untuk berkebun gitu." Nah, mungkin bisa diceritakan Pak implementasinya program ini di sekolah terutama di SMA kita itu seperti apa? Oke, ya terima kasih Pak Eka. Jadi implementasinya untuk kegiatan sikap ini itu lebih banyak sebagai, yang pertama itu adalah sebagai laboratorium edukasi. Jadi di sekolah kami terintegrasi laboratorium edukasi itu bukan hanya kita itu pembelajaran inovasi hanya menanam saja, anak-anak turun ke lapangan atau apa, tidak. Tapi berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Jadi tim edukasi itulah menjadikan lab edukasi kolaborasi Bapak Ibu guru fisika, kimia, biologi. Mereka bersama-sama bergerak untuk menjadikan, oh ini loh proses yang sebenarnya. Yang kedua yang dilakukan sekolah kita SMA Negeri 1 Pasirian itu adalah sebagai taman edukasi. Jadi taman edukasi. Anak-anak mungkin di rumah tidak pernah yang namanya mengetahui ketahanan pangan, penanaman atau apa. Di sekolah kita mereka bersama-sama memegang tanah, berproses bagaimana cara menanam, bagaimana membuat media tanam, bagaimana menggabungkan pupuk. Dan juga ada juga bagaimana pembibitan yang namanya ikan. Nah, hal-hal demikian ketahanan pangan akan tercapai. Yang ketiga, sebagai selain taman edukasi dan laboratorium pendidikan, yang ketiga itu adalah sebagai wisata ketahanan pangan. Jadi kalau anak-anak mungkin melihat opo sih ketahanan pangan itu sebenarnya adalah tidak hanya dalam hal makanan-makanan yang cepat panen atau apa, tidak, tapi juga tanaman-tanaman yang menjadi kebutuhan dapur yang ada di rumah mereka. Mereka akan tahu apa itu yang namanya toga, apa itu tanaman-tanaman yang mungkin mereka itu belum terbayang sama sekali. Asing gitu Pak. Iya, Padahal sangat itu asing. di rumah mereka ada tapi Betul. tidak pernah pegang, tidak tahu ini apa. Iya, gitu, Pak. betul. Sehingga mereka itu lebih pembelajarannya itu ya sudah kontekstual, betul-betul nyata di situ. Dari Langsung situ. dari Nah, fresh from the oven gitu ya. betul. Langsung dari medianya dan sebagainya gitu Iya. Pak. Jadi ada 3 utama yang kita lakukan di SMA Negeri 1 Pasirian gitu. Itu implementasi bahwa sebenarnya memang sikap ini istilahnya tuh mengenalkan lebih dekat Pak, lebih dekat, lebih langsung, lebih nyata. Betul. Tentang apa itu ketahanan pangan. Karena memang di lapangan Pak itu kan kami biasanya juga ada gitu. Kita akan di pembelajaran membuat poster mengenai ketahanan pangan. Dan mereka itu mesti tanda tanya. Ketahanan pangan ini apakah pangan yang awet Bu? Gitu. Ada. Kan judulnya tahan pangan, ternyata memang informasi-informasi seperti ini untuk anak-anak zaman sekarang mungkin Pak gitu Iya. masih kurang kontekstual itu tadi. Iya, Jadi betul. sehingga dengan sikap ini mungkin diharapkan mereka benar-benar tahu secara nyata. Iya. Ternyata makanan itu ya bukan hanya yang kita makan, bagaimana kita berproses mendapatkannya hingga mengolahnya begitu gitu. Betul. Jadi generasi sekarang ini kebanyakan itu instan. Jadi semuanya serba instan, bumbu semuanya instan, makanan instan. Bahkan yang sekarang kan mie instan. Nah, kalau ketahanan pangan ini kita kaitkan dengan seperti itu, kenapa kita tidak buka pabrik aja? Tidak. Jadi wisata edukasi di sini adalah anak-anak itu mampu yang namanya belajar. Oh, ternyata ini loh bahan bakunya dari yang namanya merica, lada pala, atau misalkan toga tadi. Sehingga mereka itu tahu. Termasuk laboratorium edukasi tadi adalah mereka akan tahu yang namanya pembelajaran kimia secara langsung. Oh, micin itu rumus kimianya ini, bahan bakunya dari ini. Nah, itu adalah salah satu dari penerapan sikap di SMA Negeri 1 Pasirian gitu.
Dan ternyata Pak ya, setelah saya cari-cari informasi tentang sikap ini, ternyata tidak semua sekolah itu menjalankan program sikap ini Pak ya. Betul. Jadi ada yang namanya pilot project atau sekolah piloting gitu yang ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan istilahnya percontohan gitu Pak di program sikap ini. Nah, kebetulan SMA Negeri 1 Pasirian menjadi salah satu sekolah pilot project yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, pertanyaannya Pak, apa sih Pak yang mendasari sampai kita ini bisa ditunjuk? Apa sih kelebihannya SMA Pasirian ini Pak? Itu kok kita bisa langsung, SMA Negeri 1 Pasirian pun yang jadi sekolah rujukan atau sekolah percontohan gitu Pak. Iya, yang jelas adalah SMA Negeri 1 Pasirian bukan hanya fasilitas saja. Jadi artinya, fasilitasnya lengkap, lapangannya sudah mencukupi untuk penanaman dan lain sebagainya. Bukan. Tapi kita memiliki kesiapan visi. Yang jelas visi kita membuat mereka atau siswa-siswa kita itu untuk terampil terlebih dahulu. Berikutnya berkarakter dan berbudaya lingkungan. Terampil di sini yang namanya visi, bukan hanya siswa, Bapak Ibu guru pun juga bervisi sama. Dan ternyata itu menjadi salah satu resonansi positif yang sampai masuk ke dinas. Kita juga pernah menjadi sekolah penggerak, kita sekolah terinovasi juga. Nah, disitulah kesiapan visi menjadikan kita, yaitu tadi gaung resonansinya sudah sampai ke dinas. Bukan hanya sekedar fasilitasnya lengkap atau mungkin sudah siap semuanya gini-gini, tidak. Jadi gaung-gaung kecil itulah yang menjadikan kita itu menjadi pilot project untuk sikap. Bukan tidak mungkin ada sekolah yang sudah siap fasilitas, tapi kesiapannya, visi misinya dari sekolah, dari warganya belum siap. Saya yakin tidak akan dipilih. Sekalipun itu memiliki fasilitas, dana, modal yang besar juga. Seperti itu. Mungkin ya itu juga ya di antara kami, mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya, loh kami ini bukan sekolah pusat gitu ya, betul. bukan tidak berada di tengah kota mungkin gitu, bukan juga sekolah yang istilahnya secara akademis itu benar-benar yang nomor 1 di Lumajang, bukan, tapi ternyata bukan hanya secara fasilitas saja kita ditunjuk, tapi juga masih ada faktor-faktor yang lain gitu Pak. Iya, betul. Dan ini mungkin yang terakhir Pak ya. Mungkin nanti kalau ada lagi gitu ya. Terus sekarang ini pertanyaan yang terakhir. Proses sikap ini sudah berlangsung kurang lebih mungkin 1 bulan di sekolah kita di SMA Negeri 1 Pasirian. Nah, harapan dari Pak Hari sendiri, yang pertama selaku kepala sekolah, yang kedua juga sebagai koordinator utama dari program sikap, harapan nantinya setelah program ini berjalan, mungkin selesai juga, ke SMA Negeri 1 Pasirian ini dampaknya apa sih Pak, harapannya ke depannya nanti? Betul, sesuai dari arahan dari Bapak Kepala Dinas ya, Dinas Pendidikan, kita itu harus berdampak. 4 dampak utama itu yaitu berdampak ke siswa, ke masyarakat, ke orang tua, dan juga berdampak ke sekolah itu sendiri. Kita ingin harapannya besar yaitu keberlanjutan dari program sikap ini. Tidak hanya berhenti ke seremonial saja selesai, tidak, tapi berdampak itu tadi. Jika kita sudah berdampak bukan hanya hasil produk pertaniannya, tapi dampak pembelajaran, dampak berkolaborasi, dampak ke siswa, keterampilan siswa naik, itu juga termasuk hasil dari sikap itu. Sehingga saya berharap kepada semua stakeholder SMA Negeri 1 Pasirian itu akan selalu berusaha untuk ini loh berkelanjutan. Yang namanya menanam hari ini belum tentu panennya besok. Jadi kalau saya buat quotes, ya quotesnya itu adalah what we plant today is not for the future, but for our culture. Ya, kalau zaman sekarang kan culture-culturean itu ya. Jadi intinya berbudaya dan berkelanjutan. Itu harapannya dari program sikap. Gitu Bu. Quotes-nya mendalam ini Pak. Seperti pembelajaran mendalam. Iya. Kan sekarang sedang tren gitu Pak. Iya, betul. Ya, jadi pemirsa mungkin masih ada yang bingung dari tadi kita ngomong sikap, kita ngomong menanam dan sebagainya. Jadi secara gambaran, secara umum, memang program sekolah inovasi ketahanan pangan ini kita
mungkin bisa dikatakan dituntut Pak ya untuk bisa menghasilkan pangan. Betul. Bukan hanya langsung jadi, tapi kita di sini benar-benar diajak bersama-sama, bukan hanya siswa saja, tapi juga guru, tenaga kependidikan untuk bagaimana mulai dari berprosesnya, Betul. kemudian pengolahannya, perawatannya, gitu sampai akhirnya menghasilkan sebuah produk. Iya. Gitu, Bang. Jadi, bahkan bisa lebih dari itu. Seperti yang saya bilang tadi, ada 4 dampak utama. Kita berproses sampai kita menjadi contoh memasarkan, menjadi seorang supplier. Bahkan di MBG sendiri, kalau yang sekarang lagi tren ya, bagaimana kita itu bisa yang namanya berkolaborasi dengan beberapa titik-titik MBG agar kita itu selalu menjadi salah satu pihak yang kuat di ketahanan pangan itu tadi. Bahkan mungkin nanti bisa mensuplai Pak, mensuplai dari kebutuhan MBG-nya tadi itu. Iya, betul. Berarti bisa luas sekali ya, bisa sampai ke wirausaha juga gitu. Iya, benar sekali. Jadi memang merembetnya itu bukan hanya sekadar diajari nanam, diajari ngopo, panen selesai, bukan. Termasuk sebenarnya ketahanan pangan di sini itu adalah yang paling penting bukan hanya menanam ya Ibu. Tadi kan saya bilang harvesting itu kan panen ya. Panen itu bukan hanya panen dalam hal tanaman, bisa saja dalam hal peternakan. Suatu saat kita ke depannya juga seperti itu, perikanan. Ya karena tadi disebutkan bahwa kita juga belajar bagaimana membuat peternakan ikan gitu. Betul, seperti itu, perawatan ikan. Iya. Budidaya ikan. Jadi anak itu nanti bisa secara berkelanjutan, tidak hanya setelah panen selesai dijual selesai, tidak. Yang bersangkutan bisa misalkan kalau untuk ikan, pemijahannya bagaimana? Terus kalau misalkan pemijahannya bisa, bagaimana proses penyilangannya kalau di peternakan? Yang namanya ayam itu ada ayam petelur, ayam kampung, ayam horan, ada ayam yang percampuran dan seterusnya. Ini kan tidak semua anak paham tentang hal ini, dan bagaimana prakteknya sesuai visi kita tadi itu terampil, itu yang harus kita terapkan ke anak-anak. Itu yang sangat penting menurut saya. Dan kalau mungkin kita bisa menarik gitu Pak, ada sedikit harapan kalau mungkin dari saya pribadi. Betul. Bahwa jika mungkin anak-anak kita suatu hari memang tidak ada rezeki di kuliah, dengan keterampilan yang mereka pelajari sekarang, ternyata mereka bisa jadi businessman gitu, businesswoman. Saya bisa bertani. Ternyata Gen Z bertani itu bukan sesuatu yang tabu lagi, Pak. Betul. Gen Z yang beternak itu sekarang malah mereka bagaimana bisa beternak itu dengan inovasi-inovasi. Bahkan sekarang kan banyak ayam itu yang tidak diumbar. Gitu itu kata inovasi, akhirnya kembali lagi sekolah inovasi ketahanan pangan. Jadi kata kunci inovasi itu adalah lahir kalau kita sudah berproses itu tadi. Dan akhirnya putra-putri kita nanti mungkin di masa depan akan jauh lebih terampil nih Pak. Betul, terampil, tahan, dan punya yang namanya sikap ya tahan tadi itu. Ketahanan pangan apa ya kalau kita bilang untuk hari ini tuh resiliensinya tinggi. Tidak hanya patah semangat kalau tidak dapat kerja, saya sudah mutung atau apa tidak. Daya juangnya kembali muncul. Nah betul, strugglingnya sangat besar nantinya. Karena memang sekarang itu kan menjadi ini Pak ya, isu bukan hanya di Indonesia nih pemirsa, bahwa kalau kita mengikuti sosial media nih Pak, daya juang Gen Z dan Gen Alpha itu sekarang benar-benar menurun banget. Iya. Bahkan ada sebuah, saya pernah melihat di video itu, ada sebuah kompetisi catur internasional. Itu untuk yang Gen Z, mereka sudah tinggal sedikit mereka istilahnya menang, tapi mereka langsung bilang, oke, sudah cukup, kita draw saja. Itu akhirnya kan menyelesaikan gitu ya. Iya. Dan itu komentarnya, wah daya juang anak sekarang ini sedemikian turunnya gitu. Karena itu kita ajari dengan sikap tadi. Dia megang tanah pertama kali. Pada saat dia sudah megang tanah, ya apa yang namanya tanah ini bisa menjadi gembur untuk media tanam. Pada saat media tanam dia berusaha berpikir nalarnya, bagaimana caranya supaya tanah ini setelah gembur, perbandingannya berapa, seluruh ilmunya akan terkolaborasi, matematikanya, ilmu geografinya, fisika. Itulah yang saya bilang tadi sebagai taman edukasi. Pada saat dia tidak panen, ada penyakit, bagaimana cara dia menyemprotkan hama, bagaimana dia tahu hamanya itu adalah pestisida dan lain sebagainya. Dari situ dia akan belajar. Ternyata pada saat berproses kita itu bisa saja gagal, dan gagalnya bukan 1-2 kali.
kalau kita sudah berhasil menanamkan inovasinya ke anak-anak seperti tadi, insya Allah daya juangnya akan lebih tinggi lagi. Jadi benar-benar it's not for the future, bukan hanya sekadar untuk menatap masa depan, tapi juga menumbuhkan culture atau sebuah kebudayaan. Betul sekali. Karena kalau budayanya sudah tampak, pasti itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Waduh, ternyata dalam sekali Pak ya, padahal kami tahunya cuma sikap. Wah, apa sikap itu ada lagi kan biasa kalau misalnya kita ada program baru pasti just for jargon, hanya untuk jargon saja. Pesimisme itu kan pasti ada usaha mana ini apalagi ini gitu. Mungkin ada yang ditambahkan Pak Hari? Saya kira itu tadi harapan-harapan tertentu. Yang jelas adalah kita hanya berharap berkelanjutan, karena sekolah itu adalah titik temu dari semua pendidikan, baik dengan masyarakat, dengan siswa, dengan orang tua. Jika pada saat itu hanya sekedar legalitas dan formalitas dan selesai kegiatan program sikap ini, ya sudah, it's not fun for future. Itu tidak akan pernah ditemukan lagi di masa depan, hanya berganti-ganti proyek. Tapi kalau kita sudah berdampak dan bisa menjadi suatu budaya tadi, berkelanjutan, insya Allah kita terutama sebagai penyumbang besar masa depan itu adalah dari segi sekolah dan pendidikan. Jadi harus selalu berdampak. Begitu Bu. Dalam sekali nggih pemirsa. Jadi mungkin dari pemirsa nanti seandainya suatu hari pernah dengar lagi, oh ada program sikap di SMA A, ada program sikap di SMA B, dan putra-putri panjenengan di rumah juga, wah ternyata Bu SMA Negeri Pasirian sekolahku ini loh menjadi pilot project untuk program sikap ini. Inilah program sikap. Jadi sekolah inovasi ketahanan pangan yang di dalamnya bukan hanya sekadar mengajari bagaimana bertanam, beternak, tapi sebagai 3 landasan utamanya, laboratorium pendidikan, sebagai taman edukasi, kemudian juga sebagai wisata ketahanan pangan. Yang akhirnya nanti dengan harapan berdampak bukan hanya kepada siswa saja, tapi lebih jauh lagi kepada siswa, orang tua, masyarakat, dan stakeholder yang sekolah itu sendiri. Itulah sekelumit dari program sikap yang kita bahas hari ini. Padat, singkat, dan banyak sekali yang bisa kita ambil Pak. Wah ini benar-benar singkat, padat, dan amat sangat jelas kalau untuk saya nih Pak. Semoga juga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Hari ini selaku Kepala SMA Negeri 1 Pasirian, juga selaku koordinator utama program sikap di SMA Negeri 1 Pasirian, juga bisa memberi gambaran lagi kepada masyarakat, terutama kepada kita semua yang menonton podcast ini, tentang adanya sebuah program bernama sikap. Betul Pak. Ada lagi Pak Hari, mungkin saya suka kalau mancing-mancing gini Pak ya. Ada lagi Pak Hari? Jangan, nanti terlalu banyak, terlalu panjang nanti ya. Sudah cukup. Mungkin nanti kami akan melanjutkan lagi dengan program-program baru, dengan informasi-informasi baru, dan juga narasumber yang pastinya tidak kalah menarik, tidak kalah daging gitu ya informasinya di podcast Semapas. Pak Hari, kami visinya? Visi, jangan lupa visi ya. Saya kan ya harus visi hubungannya dengan moto. Jelas moto SMA Negeri 1 Pasirian Semapas, bertumbuh, berkembang, dan berbagi. Tapi ternyata ada yang baru sepertinya. Oh, ada yang baru ya. Iya. Saya kok inceng-inceng sedikit, ini intimidasi sedikit, ada yang baru. Iya, kita sebagai apa ya ini ya? Intimidasi untuk berikutnya ya. Jadi nama kita, moto kita nanti akan berubah menjadi, bukan berubah ya, berkembang. Semapas GES. Di logo itu jelas warna merah A, kita itu harus unggul. Jelas, Semapas GES. GES itu artinya GES itu Grow, Evolve, and Share. Sama sebenarnya motonya, tumbuh, berkembang, dan berbagi. Tapi lebih kita arahkan ke lebih global lagi. Grow, Evolve, Share, seperti itu. Dengan logo-logo putih, merah, dan ada maknanya di situ semuanya. Siap Pak. Jadi itulah yang bisa kita dapat di podcast kita pada hari ini, dengan tema utamanya kita mengupas tentang program sikap yang langsung diberikan oleh Bapak Koordinator dari program sikap sendiri di SMA Negeri 1 Pasirian. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Hari. Semoga apapun yang sudah diberikan kepada kami informasinya, apalagi telah menyempatkan, kita tahu sendiri bagaimana sibuknya kepala sekolah ya pemirsa, telah menyempatkan diri untuk berbagi kepada kita. Semoga ya seperti
moto tadi bahwa kita harus menjadi Semapas GES. Grow, evolve, and share. Kalau saya sebagai guru bahasa Indonesia nih pemirsa, saya artikan menjadi tumbuh, berkembang dan berbagi. Oke. Jadi jangan lupa untuk selalu nonton podcast SMA Negeri 1 Pasirian yang selalu akan mengupdate tentang dunia pendidikan. Jangan lupa juga dengan selalu like, share, and comment semua postingan yang telah kami unggah di media sosial kami. Saya Eka Dian Wahyuni bersama Bapak Hari Kurniawan STMPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Pasirian mengucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Hari. Terima kasih. Terima kasih juga telah menyaksikan podcast kami. Berjumpa kembali pada episode mendatang. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ini apa? Harusnya Bu Sasi ini harusnya yang ngomongin.